Curi ikan kapal berbendera Malaysia ditangkap. Kodam 1 Bukit Barisan gelar panen raya. Lahan tak produktif disulap jadi agrowisata. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Kementerian Kelautan Perikanan kembali meringkus kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang mencuri ikan di Laut Indonesia. Petugas menyita setidaknya 100 kg ikan hasil curian dan mengamankan 5 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar. Ini adalah rekaman video amatir yang diperoleh tim liputan Kompas TV dari kantor PSDKP Belawan yang merekam detik-detik kapal patroli Hiu 01 mengejar kapal penangkap ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka pada Minggu siang kemarin. Untuk menghindari kejaran kapal patroli, kapal pencuri ikan asal Malaysia dan ABK 5 warga negara Myanmar ini sempat memutus jaring kapal dan berupaya keluar dari perairan Indonesia. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Belawan, Syamsur Rohman, mengungkapkan dari kapal yang ditangkap disita setidaknya 100 kg ikan beragam jenis hasil pencurian dari Laut Indonesia. Hasil pemeriksaan kapal pencuri penangkap ikan berbendera Malaysia yang ditangkap diketahui sudah 2 hari berada di perairan Indonesia dan kerap berlayar dengan pola keluar masuk perairan Indonesia. Petugas juga menyita buku izin pelayaran yang sudah kadaluarsa, alat navigasi, dan sejumlah barang bukti lain. Ya, saat ini kedapatan saat ditangkap oleh KPI 01 sedang menebarkan jaring trol, lalu diputus karena untuk menghindari petugas mencoba melarikan diri. Ya, alhamdulillah berhasil digagalkan. Pak, sudah berapa lama mereka masuk perairan kita dan sudah berapa banyak ikan yang mereka curi, Pak? Dari hasil tracking, kemudian dari pengakuan dari Nakoda itu tadi sekitar kurang lebih 2 hari. Untuk ikannya sudah berapa banyak yang dicuri? Kurang lebih sekitar 100 kilo ikan campur. Penangkapan kapal berbendera Malaysia yang mencuri ikan di Laut Indonesia bukan kali pertama terjadi. Pada akhir Mei lalu, terdapat 2 kapal berbendera Malaysia yang ditangkap di perairan serupa dengan modus yang sama. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polres Asahan menangkap 3 orang kurir sabu dengan barang bukti 20 kg sabu. Pelaku yang mendapat imbalan 200 juta rupiah kini terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Lurusin kaki. Mana yang lain? Satu lagi mana? Satu lagi sini. Beginilah detik-detik saat personil Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap 3 orang pria di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Orika, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Dari dalam mobil, 1 buah karung berwarna putih yang berisi 20 kg sabu berhasil disita. Ketiga pelaku yang merupakan warga Tanjung Balai mengakui mendapat perintah dari pria asal Malaysia. Untuk barang bukti 20 kg sabu ini rencananya akan dikirimkan ke Palembang dengan upah 200 juta rupiah. Kini para pelaku telah ditahan dan terancam dengan hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini setelah mengetahui identitas pria asal Malaysia. Armando Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria ditangkap usai membunuh kekasihnya di sebuah kamar hotel di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang, Siantar. Pelaku mengaku nekat menghabisi kekasihnya hanya karena cemburu. Inilah momen saat petugas gabungan sedang mengevakuasi korban dari sebuah kamar hotel di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang, Siantar.
Terbongkarnya kasus ini berawal dari keluarga korban mencari keberadaan korban di hotel tersebut. Namun saat itu keluarga korban melihat pelaku melarikan diri dari depan kamar dan langsung menangkapnya. Pelaku berinisial JS kemudian mengaku nekat membunuh korban karena cemburu. Pelaku dan korban sendiri diketahui telah menjalin asmara selama 7 tahun. Orang tuanya yang mencari anaknya yang tidak pulang dan tidak ada kabar selama 3 hari, kemudian mencari ke tempat kos-kosan yang diketahui keluarga sebagai pacarnya, menemui pemilik penginapan, berusaha untuk membuka kamar, kemudian terlihat seorang laki-laki yang dikenal keluarga sebagai pacar dari korban yang melarikan diri dan diamankan. Jenazah korban kemudian dibawa ke ruang instalasi jenazah RSUD Jasamen Saragi dan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan otopsi. Sedangkan pelaku langsung ditahan petugas kepolisian. Armendo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kodam 1 Bukit Barisan gelar panen raya, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Kodam 1 Bukit Barisan gelar panen raya perdana padi sinar matahari di Desa Kota Galuh, Kabupaten Serdang Bedagai. Panen raya ini merupakan hasil uji coba bibit unggul yang merupakan bantuan dari Panglima TNI. Panen raya ini dilaksanakan di lahan milik Kodim 0204 Deli Serdang yang dikelola oleh kelompok tani di Desa Kota Galuh, Kabupaten Serdang Bedagai. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Rio Firdianto menjelaskan panen raya ini merupakan hasil uji coba dari bibit padi Legowo Super Sinar Mentari yang berkualitas unggul. Ia menambahkan hasil panen diperkirakan akan mengalami peningkatan antara 80 hingga 100% lebih. Melaksanakan panen padi Legowo Super Sinar Mentari yang merupakan uji coba dari Mabes TNI, dalam hal ini bantuan dari Panglima TNI berupa bibit padi Legowo Super Sinar Mentari yang prediksinya pada saat panen bisa menghasilkan 10 sampai dengan 12 ton per hektar. Ini kalau normal 6 ton, jadi kira-kira akan ada peningkatan antara 80 sampai dengan 100% lebih. Gabah padi yang dipanen ini nantinya akan dijual oleh petani ke Bulog sesuai dengan harga eceran tertinggi pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saudara, Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah Lomba Lari Alam Internasional Trail of the King pada Oktober mendatang. Perlombaan yang dibagi dalam 6 kategori dipastikan akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi peserta. Samosir kembali mencuri perhatian dunia. Kali ini sebagai lokasi yang dipercaya menggelar ajang internasional Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) World Series. Event bergengsi ini akan hadir dalam bentuk Trail of the Kings, dijadwalkan berlangsung 17 sampai 19 Oktober 2025 di Kabupaten Samosir. Dalam lomba ini nantinya terbagi dalam 6 kategori, 5 km, 10, 28, 60, dan 100 km. Nantinya ada 25 negara yang turut serta dengan target jumlah atlet lari sebanyak 2.000 orang. Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani kerjasama dengan pihak UTMB. Kegiatan ini akan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, kegiatan taraf internasional ini menjadi satu-satunya yang didanai dari APBD. Diharapkan semua sektor dapat bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengangkat Danau Toba sebagai sport tourism Indonesia ke kancah global.
Ini kegiatan internasional, tadi kalau kata MC ada 2000 ya Pak? 2000, tapi kita ingin menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu. Target kita bisa di 5.000-an Pak ya. Target kita bisa di 5.000-an, serta nanti yang mengikuti ini, oleh karena itu dijaga Pak daerahnya. Dalam kegiatan ini, pariwisata Pulau Samosir akan mendapat peningkatan kunjungan serta mendapat perhatian serius baik dari segi sosial, ekonomi, dan terutama dari sisi lingkungan yang harus semakin dilestarikan sebab pariwisata Danau Toba bergantung pada alam. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini Pak ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, ini uang komite. Kemarin juga kita dapat, saya tanya warga, kan mau masuk tahun ajaran baru ya, hanya mau masuk sekolah di mana, mau masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika SMA-nya, suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lahan tak produktif disulap jadi agrowisata. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah, hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk-pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Gitu. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini kan ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus itu? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.